Kembali bersama saya Hairudin di tutorial Blender. Kali ini saya akan membuat sebuah objek 3D palu menggunakan aplikasi Blender. Saya akan menggunakan objek cube yang ada di area kerja ini. Saya akan berpindah tampilan ke Edit Mode. Saya klik Edit Mode di sini. Kemudian saya akan memilih bagian bawahnya. Sebelumnya saya pilih dulu Face di sini, kemudian saya putar sedikit, klik penampang bawahnya. Kemudian saya akan berpindah tampilan ke tampilan right. Saya tekan angka 3 di numpad, atau kita juga bisa mengklik sumbu X yang ada di navigasi seperti ini. Kemudian saya tekan E untuk extrude ke bawah seperti ini, sedikit saja. Kemudian saya scroll sedikit, kemudian saya tekan S. Kemudian saya kecilkan, saya drag seperti ini. Ya, klik di sini. Kemudian saya akan extrude lagi ke bawah. Sebelumnya saya tahan Shift dan scroll untuk memindahkan halaman kerja ke bagian atas sedikit saja. Kemudian tekan E untuk extrude lagi ke bawah sini. Ya, kira-kira saja seperti ini. Tekan E lagi untuk extrude ke bagian bawah seperti ini. Kemudian tekan S untuk membesarkan di kira-kira saja seperti ini misalnya. Sampai tahap sini kita akan membuat objek bagian bawah ini menjadi melingkar. Oke, sekarang saya akan coba putar sedikit saja begini. Kemudian saya tekan Ctrl R di sini. Kemudian saya scroll sedikit, klik 2 kali di sana. Kemudian saya juga akan membuat untuk edge bagian horizontalnya. Saya tekan Ctrl R lagi di sini, scroll ke atas 1 kali. Klik 2 kali di sana sehingga saya mendapatkan segmennya seperti ini. Berikutnya saya pilih Face, kemudian saya klik di sini, tahan Shift-nya untuk memilih semua sehingga semua objek ini terpilih. Atau coba saya klik di luar, atau kita juga dapat memilih seperti ini, kemudian tekan Ctrl dan plus di numpad. Seperti ini sehingga saya bisa memilih lebih cepat ya. Kemudian saya tekan X, kemudian saya memilih Dissolve. Sehingga edge yang ada di bagian face ini akan hilang. Kemudian saya pilih Mesh, Transform, dan To Spare. Coba geser saja mouse kemana saja boleh, klik saja dimanapun. Kemudian di bagian bawah kita buka, kemudian klik di sini, tekan angka 1, tekan Enter. Maka kita sekarang sudah mendapatkan bentuk penampang bagian bawahnya menjadi melingkar. Oke. Untuk mempermudah, saya akan berpindah kembali tampilan ke tampilan right. Saya klik X di navigasi atau tekan angka 3 di numpad. Kemudian tekan E untuk extrude ke bawah. Seperti ini, saya agak panjang sedikit ke bawah sini. Kemudian saya berpindah ke edge di sini karena saya ingin memberikan bevel di sini. Coba saya kecilkan sedikit, kemudian saya coba putar sedikit seperti ini tampilannya. Tekan Ctrl B, geser ke atas sedikit saja, kemudian scroll 2 kali sehingga saya mendapatkan tambahan 2 segmen sehingga bentuk yang tadinya sudut menjadi melengkung. Klik di sini. Kalau saya putar ya bentuknya kira-kira seperti ini. Kita akan melanjutkan untuk bagian atasnya. Saya memilih face kembali, kemudian saya pilih semua face yang ada di sini. Saya klik di bagian tengah, tekan Ctrl plus di numpad. Kemudian saya extrude ke atas, saya berpindah lagi tampilan ke tampilan right, tekan angka 3 atau X di navigasi. Kemudian saya scroll sedikit untuk zoom out, tahan Shift-nya untuk geser sedikit ke bawah. Kemudian tekan E untuk extrude ke atas. Saya akan extrude kembali kira-kira seperti ini. Saya kecilkan lagi, saya zoom dulu, saya kecilkan lagi, tekan S seperti ini. Kalau sekiranya terlalu panjang, kita bisa tekan G, Z, pindahkan sedikit ke bawah seperti ini. Kalau kurang kecil, kita tinggal tekan S lagi, kira-kira seperti ini. Tekan extrude lagi ke atas. Kira-kira seperti ini. Extrude lagi ke atas. Kemudian saya lebarkan, tekan S untuk melebarkan seperti ini. Yang bagian atas ini lebih kecil, kira-kira saja seperti ini. Tekan G, Z untuk sedikit geser lagi ke bawah seperti ini. Kemudian extrude lagi ke atas seperti ini. Iya. Nah, karena kita menginginkan bentuk yang benar-benar sedikit menyerupai lingkaran, saya nanti akan buat seperti ini. Jadi agak sama panjang ya, daerah sini dan daerah ketinggian ini harus diusahakan agak sama panjang gitu.
Oke, kemudian saya akan tambahkan segmen di sini. Ctrl R di sini. Ya, klik 2 kali. Kenapa saya tambahkan segmen di sini? Agar hasilnya nanti lebih bulat. Kalau kita tidak tambahkan segmen, nanti akan sedikit lonjong ke atasnya, ya. Oke, sekarang saya akan aktifkan toggle X-ray. Kemudian saya memilih semuanya seperti ini, sehingga hanya bagian ini yang terpilih. Saya tadi memilih edge di sininya, ya. Saya ulang, saya pilih edge, kemudian blok seperti ini. Jangan lupa toggle X-ray-nya aktif. Kemudian saya coba akan putar sedikit seperti ini, ya. Kemudian saya pilih mesh, transform, to spare. Ya, drag saja kemanapun kita inginkan, klik saja dimanapun, kemudian klik di sini, ketik angka 1, tekan enter. Maka bagian atas ini sudah berubah menjadi bulat, ya. Oke, sekarang saya akan meluruskan bagian bawahnya, pilih edge, kemudian klik di luar. Saya boleh zoom sedikit. Saya akan memilih edge yang bagian bawahnya, tahan Alt, klik di sini sehingga seluruh yang bagian bawah ini akan terpilih semua. Kemudian saya akan luruskan di sumbu Z, ya. Jadi tekan S, Z, 0. Ya, maka bagian bawah ini akan melingkar. Kemudian saya akan drag ke bagian atas, saya tekan G, kemudian Z. Saya drag ke atas seperti ini. Atau kita juga lebih mudah untuk menaikkannya dari tampilan right. Tekan X di navigasi atau tekan angka 3 di numpad, ya. Saya akan tekan G dan Z kembali untuk menaikkan dia agar terlihat lebih lurus seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengecilkan, ya, bagian atasnya, tekan S sedikit saja kecilkan, iya, mungkin seperti ini, ya, seperti ini misalnya. Yang ini juga bisa kita luruskan, tahan Alt, klik di sini, kemudian saya tekan SZ0, tekan enter. Maka bagian atas ini sekarang sudah lurus, ya. Oke, sekarang saya akan matikan toggle X-ray. Kita akan kembali ke tampilan seperti ini. Kemudian saya pilih di bagian Add Modifier, pilih Subdivision Surface seperti ini. Saya naikkan nilainya menjadi 3 seperti ini. Kemudian saya kembali ke Object Mode. Saya scroll, dan di sini kita mendapatkan bentuk yang seperti ini. Kita bisa klik kanan di sini, kemudian pilih Set Smooth sehingga tampilannya lebih halus, ya. Nah, yang jadi masalah di sini kita tidak mendapatkan bentuk yang tegas di daerah sininya. Untuk itu saya akan kembali ke Edit Mode. Kemudian saya Ctrl R di sini, klik, kemudian drag ke bagian bawah seperti ini. Kemudian yang bagian bawahnya pun sama, saya tekan Ctrl R di sini. Ya, klik di sini, kemudian saya dekatkan ke sini. Saya geser ke sini. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Saya Ctrl R di sini. Naikkan ke sini. Mungkin bisa di zoom out. Ctrl R di sini, naikkan juga ke sini. Ya, seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk bagian bawah, Ctrl R di sini, klik, kemudian drag ke sini. Yang bawahnya juga sama, naikkan ke sini, Ctrl R untuk yang ini, naikkan ke atas. Ya, kira-kira seperti itu. Ini juga sama, naikkan ke atas ini. Mungkin yang ini juga sama, kita berikan ketegasan di sini. Untuk yang bagian bawah, jangan lupa kita tambahkan juga 1 untuk drag ke sini, ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau saya kembali ke Object Mode, ya, kita sekarang mendapatkan bentuk yang seperti ini. Kalau di bagian bawah agak sedikit kurang tegas, kita tambahkan lagi untuk yang bagian bawahnya, mungkin harus ditambahkan juga segmen di sini. Naikkan ke sini, ya. Saya tahan Alt, klik di sini, tekan GG untuk geser ke bawah. Ya, seperti ini. Saya zoom out. Kemudian saya coba tampilkan di Object Mode. Ya, seperti ini kira-kira. Nah, bagian atas ini saya coba turunkan karena sepertinya terlalu panjang, ya. Saya coba untuk kembali ke Edit Mode. Kemudian di sini saya blok, saya aktifkan toggle X-ray agar bisa terpilih semua. Kemudian saya coba turunkan yang ini dulu.
Kemudian saya tekan G dan Z untuk menurunkan ke bawah ke sini. Kemudian di sini juga mungkin saya akan berikan Ctrl R untuk memberikan ketegasan di sini. Kemudian saya akan menurunkan juga bagian atasnya. Yang bagian ini saya turunkan juga. Saya kembali ke tampilan right ya. Ya, seperti ini. Kemudian saya tekan G dan Z. Turunkan ke sini kira-kira. Ya, kira-kira seperti ini. Coba kita kembali ke object mode dan kita mendapatkan bentuk seperti ini ya. Oke, kira-kira untuk tampilan palunya, bagian kepalanya seperti ini. Nanti di sini saya akan sedikit membuat lubang di bagian ini. Saya akan kembali ke tampilan edit mode, kemudian matikan toggle X-ray. Saya akan tambahkan dulu segmen di sini, Ctrl R, kemudian scroll satu kali, klik di sana, kemudian tekan S dan Z agar saya bisa melebarkan secara sumbu Z ya, seperti ini. Kemudian saya akan pilih face. Saya pindahkan dulu pilihannya ke face, kemudian pilih face yang ini, kemudian saya putar, pilih tahan shift-nya, pilih face yang di seberangnya, sehingga dua face ini terpilih. Kemudian saya pilih edge, kemudian memilih bridge edge loop. Maka si tampilan di bagian yang saya pilih menjadi berlubang ya, tembus ke bagian belakangnya. Kemudian saya akan membuat si bagian ujungnya ini menjadi lebih tegas. Caranya tekan I, kemudian drag sampai mendapatkan bentuk seperti ini. Klik seperti itu ya. Ya, seperti ini lubangnya. Saya kembali ke tampilan object mode. Selesai untuk membuat bagian kepalanya, saya akan membuat bagian gagangnya. Untuk membuat sebuah gagang, saya akan membuatnya dari sebuah silinder. Untuk membuat gagangnya, saya akan menggunakan sebuah silinder. Saya tekan Shift A, kemudian memilih Mesh, dan memilih silinder. Kemudian saya akan panjangkan di bagian depth-nya mungkin ya. Ya, di bagian depth-nya saya coba panjangkan. Kira-kira saja mungkin saya akan memasukkan sekitar mungkin 15 ya. Oke, seperti itu. Kemudian saya akan coba masuk ke tampilan edit mode. Saya akan coba putar di sini searah sumbu X. Berarti saya tekan R, X 90. Ya, seperti ini. Klik di sana. Kemudian saya akan lihat di tampilan front sekarang. Saya tekan angka 1 di numpad, atau kalau saya lihat di navigasi, titik yang berseberangan dengan Y. Ya, seperti ini. Kita sekarang sudah berada di tampilan front. Kemudian saya coba kecilkan sedikit saja, tekan S. Tekan S, kemudian saya kecilkan sedikit saja seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan kembali ke tampilan right, tekan angka 3 di numpad, atau boleh juga menekan X di navigasi di sini. Kemudian saya akan pilih semua, tekan A, kemudian tekan G dan Y untuk menggeser ke bagian ini di sini. Coba saya scroll, jika kurang panjang saya juga bisa menambahkan panjangnya. Saya pilih vertex, kemudian saya blok seperti ini. Jangan lupa karena ini di bagian seberangnya masih ada vertex, kita harus mengaktifkan toggle X-ray. Klik di luar dulu, saya blok ulang. Kemudian saya tahan shift untuk mendrag dulu halaman kerjanya ke sini. Kemudian saya akan panjangkan sekarang, tekan G dan Y. Saya panjangkan, kira-kira panjangnya seperti ini. Kemudian saya tambahkan beberapa segmen, Ctrl R di sini, agar mempermudah kita nanti dalam modifikasi objeknya. Mungkin kira-kira seperti ini. Klik saja di sana, klik atau klik 2 kali, seperti itu ya. Kemudian saya akan blok dulu vertex yang ini, kemudian tekan GG, kemudian saya geser ke sini. Iya, kira-kira saja seperti itu. Kemudian yang ini saya blok, akan tekan GG, gesernya ke sini. Oke, seperti itu. Agar bagian belakang ini perubahannya tidak melebar ke yang bagian di sebelah sininya, kita bisa menambahkan Ctrl R lagi di sini, kemudian kita dekatkan ke sini. Ya. Tekan GG, saya slide ke sini, tepat di sini. Yang ini tekan GG, saya slide ke sini.
Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya blok yang ini, kemudian saya kecilkan. Tekan S, Z. Jadi saya akan kecilkan hanya di sumbu Z. Seperti itu. Kira-kira saja seperti ini. Kemudian saya akan coba beralih tampilan. Iya, kira-kira seperti itu. Ke tampilan front, saya pilih yang berseberangan dengan sumbu Y, titik yang berseberangan dengan sumbu Y di navigasi, atau tekan angka 1 di numpad ya. Seperti ini. Nah, yang ini berarti saya harus mengecilkan di bagian X-nya. Berarti tekan S dan X agar saya bisa mengecilkan di sumbu X. Kira-kira seperti ini. Nah, di sini pun kita masih dengan mudah untuk mengecilkan bagian Z-nya. SZ juga bisa kita atur kembali seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, sekarang saya matikan toggle X-ray. Kemudian kita lihat bagian sebelah depan ini sudah berubah ya. Kemudian saya akan kembali ke tampilan right kembali. Saya akan blok bagian ini terlalu besar. Saya kecilkan di semua arah ya. Perhatikan kalau kita tidak mengaktifkan toggle X-ray, bagian belakangnya ini tidak akan terpilih. Atau kita juga bisa mengaktifkannya dengan menahan ALT ya. Tahan ALT, klik di sini. Seperti ini. Kemudian saya kecilkan seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi silakan diatur-atur. Mungkin saya harus menambahkan segmen lagi di sini. Seperti ini misalnya ya. Yang ini misalnya saya agak kecilkan lagi. Jangan lupa Ctrl Z untuk mengaktifkan toggle X-ray. Ya, seperti itu. Saya agak kecilkan. Misalnya seperti ini. Yang ini biarkan begini, yang sebelah sini mungkin agak dikecilkan. Nah, yang dua ini dikecilkan. Jadi agar terlihat lebih random saja bentuknya ya. Nah, biasanya yang ujung pegangan ini lebih besar ya. Mungkin yang ini agak dimajukan ke sana, tekan GG saja di slide ke sini. Nah, yang ini saya besarkan ya. Tekan S dan besarkan. Ya, kira-kira seperti ini. Saya matikan toggle X-ray. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, jika menginginkan si bentuk bagian objek ini agak pipih misalnya, saya bisa membetulkannya di sini. Jangan lupa untuk mengaktifkan toggle X-ray. Saya ulang. Nah, kemudian saya akan pendekkan di X ya, jadi SX agar bentuknya lebih pipih seperti ini. Iya, seperti itu. Matikan toggle X-ray dan hasilnya seperti ini. Oke, selesai untuk membuat gagangnya. Nanti kita akan membuat materialnya ya. Saya kembali ke tampilan object mode seperti ini. Coba kita scroll. Nah, di sini kita mendapatkan bentuk yang seperti ini. Kita klik kanan saja, atau kita juga bisa memasukkan modifier subdivision surface kembali ya, seperti itu. Jangan lupa ketika kita sudah memasukkan subdivision surface, kita harus menambahkan beberapa segmen jika ingin membetulkan bentuk yang ada kerutan-kerutannya. Saya coba tambahkan menjadi 3 poinnya. Kemudian saya akan tambahkan oke, saya kembali ke edit mode dulu. Saya akan betulkan dulu tampilan ini agar menghilangkan bentuk yang mengerut seperti ini. Saya bisa memilih di bagian edge, tahan ALT di sini, klik di sini, kemudian saya tekan I, atau saya mungkin bisa extrude, bisa bevel di sini ya. Ctrl B dulu. Saya coba bevel dulu di sini. Ya, seperti ini. Saya kasih 1 saja di sini. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian kita bisa tambahkan I jika kita masih mendapatkan kerutan di sini. Tahan ALT lagi di sini. Kemudian saya tekan I. Ya, seperti ini. Ya. Maka di sini kerutannya sudah hilang ya. Saya akan pilih object mode. Kemudian klik kanan di sini, pilih set smooth. Seperti ini.